saya Teresia Manalu dengan NIM 11.123.120.083. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari paten. Paten pertama kali berasal dari bahasa Latin yaitu literae patens yang memiliki arti adanya surat terbuka yang diberikan oleh kerajaan kepada seseorang atas penemuannya. Nah, sistem modern dari paten itu pertama kali diterapkan di negara Inggris melalui Statute of Monopolies pada tahun 1624 yang memberikan adanya perlindungan hukum kepada paten dan penemunya. Dan juga di Indonesia, paten itu diterapkan pertama kali pada masa penjajahan Belanda dan selalu berkembang pada saat ini juga. Nah, pada saat ini Indonesia itu sudah mengkategorikan paten secara nasional dan dikategorikan juga secara internasional seperti TRIPS Agreement atau WTO. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu paten dan dasar hukumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya dalam teknologi dalam jangka waktu tertentu guna untuk menginventarisasikan sendiri mengenai penemuannya atau memberikan izin kepada orang lain. Nah, adapun dasar hukum dari paten itu ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai paten, jenis-jenis paten, perlindungan paten, sanksi paten, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita menyelam lebih jauh ke ranah internasional, ada baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan paten seperti itu. Ada beberapa prinsip umum dalam perlindungan paten yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adanya first to file. Artinya paten diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan, bukan pertama kali menemukan atau menggunakannya. Ini menekankan pentingnya kecepatan dalam pendaftaran. Lalu selanjutnya kemudian ada prinsip permohonan, yakni paten hanya diberikan jika ada permohonan resmi dari inventor atau pihak yang berhak. Lalu nantinya setiap permohonan paten ini harus memuat informasi paten yang lengkap, mulai dari deskripsi, klaim, hingga gambar yang harus menjelaskan cara kerja invensi. Dan tentu saja ada biaya tahunan yang harus dibayarkan untuk mempertahankan hak paten. Nah, dua prinsip penting lainnya adalah pemeriksaan substantif bersifat universal, di mana setiap permohonan akan melewati pemeriksaan ketat untuk memastikan invensi itu memenuhi syarat kebaruan. Syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri. Terakhir, dan ini kunci untuk pembahasan kita, adalah perlindungan teritorial. Hak paten itu bersifat teritorial, artinya perlindungan hanya berlaku di negara atau wilayah paten tersebut didaftarkan dan disetujui. Inilah mengapa perlindungan internasional itu menjadi sangat penting. Berbicara tentang perlindungan internasional, selanjutnya muncul kebutuhan akan harmonisasi dan kerja. Salah satu tonggak sejarah penting adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri. Konvensi ini adalah suatu perjanjian internasional tertua dan terluas yang mengatur kekayaan intelektual. Mari kita lihat di pasal 1 ayat 2 dari Konvensi Paris ini yang menyatakan bahwa perlindungan kekayaan industri memiliki objek paten, model otoritas, desain industri, dan sebagainya. Langkah ke era yang lebih modern, kita memiliki TRIPS Agreement atau perjanjian aspek-aspek terkait perdagangan dari hak kekayaan intelektual. TRIPS Agreement ini perjanjian internasional yang mengatur standar minimum perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual bagi semua anggota organisasi perdagangan dunia atau WTO. TRIPS Agreement ini sangat signifikan karena mengintegrasikan aspek kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan multilateral. Ada 7 kategori hak kekayaan intelektual yang disebutkan di dalam TRIPS Agreement. Namun yang paling penting adalah paten. Nah, dengan adanya TRIPS, negara-negara anggota diwajibkan untuk menyediakan perlindungan HKI yang memadai, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi para inovator dan pelaku bisnis lintas negara. Lalu selanjutnya kita ada sistem regional yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah European Patent Convention atau Konvensi Paten Eropa. Konvensi ini dikenal juga sebagai Konvensi tentang Pemberian Paten Eropa, yang merupakan sebuah perjanjian multilateral yang membentuk organisasi paten Eropa atau kita singkatnya sebagai EPO.
EPC menyediakan sistem hukum yang otonom yang memungkinkan pemberian paten Eropa. Artinya dengan satu permohonan ke EPO, inventor bisa mendapatkan perlindungan paten di banyak negara Eropa sekaligus, tanpa perlu mengajukan permohonan terpisah di masing-masing negara. Istilah paten Eropa sendiri secara spesifik mengacu kepada paten yang diberikan di bawah Konvensi Paten Eropa ini. Selanjutnya, subjek dan objek paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau UU Paten. Subjek paten menurut Pasal 1 Angka 3 UU Paten, subjek paten adalah inventor. Inventor sendiri adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan suatu ide yang dituangkan dalam sebuah kegiatan yang menghasilkan invensi. Objek paten menurut Pasal 1 Angka 2 UU Paten, objek paten adalah invensi. Invensi sendiri merupakan sebuah produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh inventor selaku subjek paten. Selanjutnya, objek paten dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, objek paten produk. Paten produk adalah klaim terhadap invensi yang berupa produk yang dibuat oleh inventor. Paten produk mencakup alat, mesin, komposisi, formulasi produk bagi proses, sistem, dan lain-lain. Contohnya, alat tulis penghapus, komposisi obat, dan sebagainya. Yang kedua, objek paten proses. Paten proses mencakup proses atau penggunaan. Contohnya, proses membuat tinta, dan sebagainya. Kemudian, ada jenis-jenis paten. Berdasarkan Pasal 2 UU Paten, paten terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama, paten biasa. Menurut Pasal 3 Ayat 1 UU Paten, paten biasa merupakan invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Terdiri dari beberapa klaim dalam satu invensi atau satu kesatuan, dan objek patennya berupa produk atau proses. Kemudian yang kedua, paten sederhana. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 UU Paten, paten sederhana merupakan invensi baru pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Boleh hanya satu invensi, tetapi biasanya lebih dari satu, serta bentuknya sederhana dan tidak terlalu rumit. Objek patennya dapat berupa produk atau alat. Selanjutnya yaitu mengenai jangka waktu perlindungan paten, di mana di Indonesia mengenai jangka waktu perlindungan paten telah diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang menjelaskan bahwasannya paten untuk jangka waktu yang diberikan adalah selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Sedangkan untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Keduanya, baik itu paten dan paten sederhana, tidak dapat diperpanjang. Lalu kemudian pemilik paten akan memiliki perlindungan hukum terhadap paten selama 20 tahun atau paten sederhana selama 10 tahun itu, asalkan pemilik paten itu dapat mematuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ada. Kemudian, tanggal dimulainya dan berakhirnya jangka paten dan paten sederhana catatkan dan diumumkan melalui media elektronik atau media non-elektronik. Selanjutnya itu adalah mengenai prosedur pendaftaran paten, di mana prosedur pendaftaran paten ini telah tersedia di website resminya DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana untuk prosedur pendaftaran paten yang terbaru adalah melalui pendaftaran online dengan tata cara seperti berikut. Kemudian, tadi di tata caranya itu kan menyebutkan mengenai data dukung yang dibutuhkan. Menurut website DJKI resmi, disebutkan bahwasanya ada data pendukung yang perlu diunggah. Yang pertama itu adalah uraian tentang permohonan paten dalam bahasa Indonesia, kedua ada klaim, ketiga ada abstrak, keempat ada gambar penemuan dalam bentuk PDF dan gambar untuk publikasi dalam bentuk JPG, yang kelima ada deklarasi kepemilikan penemuan oleh penemu, keenam ada surat pengalihan hak apabila penemu dan pemohon itu berbeda atau pemohon merupakan badan hukum, 7. Surat kuasa jika diserahkan melalui konsultan, 8. Sertifikat UMK apabila pemohon merupakan usaha mikro atau kecil, 9. SK akta pendirian apabila pemohon merupakan lembaga pendidikan pemerintah atau lembaga penelitian dan pengembangan. Paten itu kan merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Oleh karena itu,
ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan. Yang pertama itu adalah surat kuasa khusus. Pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan wajib pemohon dari luar negeri. 2. Surat pengalihan hak dari inventor kepada pengelola hak kekayaan intelektual di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan merupakan pemohon. Yang ketiga adalah surat pernyataan kepemilikan invensi dari inventor. Keempat, surat pernyataan invensi dari kepala pengelola hak kekayaan intelektual terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya. Kelima, formulir permohonan paten dalam 4 rangkap atau dalam lampiran 1. Dan yang terakhir yaitu mengenai deskripsi, klaim, abstrak, dan lampiran gambar jika ada masing-masing adalah 4 rangkap. Pengalihan hak atas paten. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wasiat, D. Wakaf, E. Perjanjian tertulis, atau F. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas paten tersebut harus disertai dokumen asli paten. Berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. Selain itu, segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Jika pengalihan hak atas paten tidak sesuai dengan ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor selaku pemegang paten untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten. Selanjutnya, syarat pencatatan pengalihan paten. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten serta diumumkan melalui media elektronik dan atau non-elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pencatatan pengalihan paten harus memenuhi syarat, yaitu membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten, membayar biaya tahunan atas paten, melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten, dan yang terakhir melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Kemudian pelanggaran atas hak paten. Pelanggaran atas hak paten adalah pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya. Berbagai jenis tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran paten. Adapun esensi dari pelanggaran-pelanggaran ini adalah adanya penyalahgunaan hak paten milik orang lain untuk kepentingan atau tujuan komersil. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran paten diatur dalam pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Adapun tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran paten kami rangkum sebagai berikut. 1. Membuat produk atau proses tanpa izin memegang paten. 2. Menggunakan produk atau proses tanpa izin memegang paten. 3. Menjual produk proses tanpa izin memegang paten. 4. Mengimpor produk tanpa izin memegang paten. 5. Menyewakan produk tanpa izin memegang paten. 6. Menyerahkan produk tanpa izin memegang paten. 7. Menyediakan produk tidak dijual tanpa izin memegang paten. 8. Menyediakan produk untuk disewakan tanpa izin memegang paten. Dan yang ke-9, menyediakan produk untuk diserahkan tanpa izin memegang paten. Contoh dari kasus pelanggaran hak paten sendiri antara lain adalah Apple dan Samsung yang merupakan salah satu persaingan hukum terbesar di dunia teknologi. Apple menggugat Samsung atas tuduhan meniru desain dan fitur iPhone pada produk smartphone Galaxy. Gugatan ini berfokus pada elemen seperti bentuk perangkat, tata letak ikon aplikasi, dan teknologi layar sentuh yang diklaim Apple sebagai hak patennya. Dalam proses hukum, Apple berhasil membuktikan bahwa Samsung memang melanggar beberapa patennya. Pengadilan Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung harus membayar ganti rugi yang nominalnya mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Meski jumlah tersebut kemudian dikurangi melalui banding, putusan tersebut menegaskan bahwa Samsung telah melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple. Setelah bertahun-tahun berperkara, Apple dan Samsung akhirnya mencapai kesepakatan damai pada tahun 2018. Kesepakatan ini menandai berakhirnya perselisihan hukum yang panjang di antara kedua perusahaan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan teknologi untuk lebih berhati-hati dalam mengembangkan produk agar tidak melanggar hak paten milik pihak lain.